pemirsa, kami ajak Anda juga untuk menyaksikan rapat koordinasi yang dilangsungkan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itu belum tuntas proses pengetesannya. Karena belum tuntas, lalu meninggal, maka tidak bisa secara resmi disebut sebagai pasien COVID, karena hasil tesnya belum keluar. Banyak kasus yang kami temukan, sesudah dimakamkan, lalu hasil tesnya keluar. Nah, orang yang kasus-kasus seperti ini, itu semuanya dimakamkan dengan menggunakan prosedur pasien COVID, Pak, atau jenazah korban COVID. Itulah sebabnya kalau kita lihat angka kasusnya, Pak, bisa ditayangkan. Sebentar, Pak, maaf, saya akan tayangkan slide-nya, Pak. Yang ini, Mas. Ya, Pak Pres, saya akan tayangkan sebuah slide di sini, Pak. Ya. Untuk dilihat berikutnya. Satu lagi. Nah, ini, Pak. Ini sampai dengan tanggal 29, Pak. Kalau Bapak lihat di situ, Pak, terlihat di sana, Bapak, angkanya, Pak, makin hari makin meningkat, Pak. Ini mereka yang menjadi korban. Jadi pertama kali kasus muncul meninggal tanggal 6. Sesudah itu masih 00, lalu tanggal 12 Maret mulai ada 1, lalu 2, lalu itu trennya, Pak, meningkat terus. 4, 7, belasan, puluhan, sekarang sudah setiap hari di atas 40, Pak. Hari ini saja sudah 38 orang, itu pagi tadi, sampai jam 12 siang. Nah, bila kita melihat dari pelajaran di tempat lain, kasus yang confirm selalu lebih kecil jumlahnya dibanding yang senyatanya, Pak. Biasanya setelah 1 bulan kemudian kita baru tahu sesungguhnya berapa jumlah yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita proyeksikan, Pak, misalnya bisa dikembalikan, misalnya kita kembali menggunakan jadi angka tadi, Pak. Misalnya saat ini sudah ada 400 orang yang meninggal, sebutlah tingkat kematiannya adalah 10%, maka proyeksi kita yang saat ini sudah ada itu 4.000 kasus, Pak. Bila itu 10% yang meninggal, bila yang meninggal 5%, maka artinya kita ada 8.000 kasus, Pak, di Jakarta ini. Jadi jumlah yang dites positif, hasilnya positif, itu tergantung kecepatan kita melakukan testing. Karena yang dites sedikit, maka jumlah yang confirm positif jadi sedikit juga. Kalau yang ditesnya itu banyak dan orang-orang yang mungkin relevan dengan interaksi mereka yang confirm positif, mungkin kita akan menemukan angka lebih tinggi. Jadi, Pak Wapres, pada saat ini di Jakarta kita belum menyaksikan kurva ini merata. Kurvanya masih meningkat, Pak. Ini agak mengkhawatirkan. Jadi kalau kita perhatikan masih meningkat terus. Bagaimana dengan rumah sakit? Saat ini ada 70 rumah sakit, Pak, yang menangani COVID. Yang rumah sakit rujukan ada 13. Nah, ada 1.300 pasien yang saat ini
dirawat. Masih ada 707 yang sedang antri menunggu hasil labnya. Nah, ada satu permintaan Pak yang mungkin perlu menjadi perhatian dari pemerintah, adalah rumah sakit ini, 70 itu banyak adalah swasta. Mereka mengharapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan di dalam pembayaran tagihan-tagihannya. Karena mereka harus bergerak cepat, mengelola cash flow-nya juga tidak mudah, dan yang harus ditangani jumlahnya banyak. Jadi memastikan bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran jadi penting sekali Pak, supaya mereka tetap mau menerima kasus COVID ini. Nah, secara umum rumah sakit itu berkewajiban untuk menerima kasus COVID, dan selama ini juga ditangani. Dan kita respon cepat Pak kalau ada masalah-masalah terkait itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bantuan sosial. Maaf saya teruskan sedikit Pak. Ya. Terkait dengan ini, terkait dengan penanganan ini, perlu sekali Pak di Jakarta ini adalah dukungan untuk kecepatan melakukan testing. Supaya kita bisa mendeteksi lebih awal orang-orang yang terpapar. Banyak dari kasus itu terlambat tahunya, terlambat penanganannya, akibatnya fatal, atau kita terlambat mendeteksi sehingga dia sudah menularkan kepada yang lainnya. Jadi terkait dengan itu ada satu soal BPJS, yang kedua soal dukungan untuk bisa meningkatkan kemampuan testing. Kemudian terkait dengan bantuan sosial, Pak Wapres, kita perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Kalau masyarakat miskin di Jakarta itu jumlahnya ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name by address di Jakarta ini, karena mereka selama ini dapat bantuan dari kita. Tetapi kelompok rentan miskin ini adalah kelompok yang memang selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung Pak. Mereka ini misalnya pengemudi ojek, atau pedagang bakso, pedagang kaki lima. Mereka selama ini memiliki pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Nah, inilah yang saat ini sedang dikumpulkan datanya Pak, untuk nanti bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pembicaraan terakhir dengan Menteri Sosial, tim DKI dan tim Kemensos mensepakati untuk memberikan dukungan di angka 1 juta rupiah per diberikannya nanti per keluarga Pak, untuk nanti digunakan bersama-sama. Untuk jumlah berapa? Untuk jumlah berapa yang pusat ikut partisipasi? Sebentar Pak. Jadi nilai tepatnya ini Pak, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta. Bansosnya, bantuannya 880.000, diberikan selama 2 bulan, bulan April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah 4,5
4,576 triliun. Nah, artinya untuk soal penanganan bansos untuk kelompok miskin dan non miskin artinya sudah terselesaikan dengan pembicaraan dengan Mensos. Betul Pak, secara jumlah terselesaikan. Waktu ini juga bersama dengan Menko Kemaritiman. Tetapi yang belum selesai adalah data tentang siapanya Pak. Oh siapanya ya. Ya, jadi angkanya sudah disepakati. Ya. Kemudian besarannya juga sudah, tapi datanya itu yang kita masih dalam proses. Ya. Baik, saya kira Pak Gubernur, ya terima kasih ini.